Subtema 1. Bagaimana tubuh mengolah makanan? Pembelajaran 5. Suatu pagi, Dayu mengeluh sakit perut saat ia sedang berbaris dan bersiap masuk ke kelas. Setelah dicari tahu, ternyata Dayu tidak sarapan. Malam sebelumnya, ia juga terlambat makan malam. Akhirnya, sakit mahnya pun kambuh. Banyak orang berpikir bahwa penyakit mah hanya bisa diderita oleh orang dewasa. Ternyata, anak-anak pun bisa terkena mah. Apa penyebabnya? Apakah gejala mah yang dialami anak-anak sama dengan yang dialami orang dewasa? Pada anak-anak yang mudah memproduksi gas pada lambungnya memiliki pantangan makanan. Misalnya, tidak boleh makan pedas dan asam. Mereka harus banyak makan sayur dan buah, serta tidak boleh terlalu banyak makan mie instan. Oleh sebab itu, anak-anak perlu terus diingatkan untuk selalu menjaga apa yang mereka makan. Fungsi alat pencernaan kita adalah untuk memproses pemecahan makanan menjadi sari-sari makanan sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Untuk mencerna makanan diperlukan organ pencernaan. Bahan makanan yang kita makan tidak langsung diserap oleh sel-sel tubuh. Sebelum diserap, bahan makanan harus dicerna melalui proses pencernaan. Sistem pencernaan kita terdiri atas berbagai organ yang membantu dalam pencernaan makanan dan asimilasi nutrisi. Jadi, apa itu pencernaan? Coba perhatikan gambar berikut. Alat-alat pencernaan kita terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Mulut. Fungsi mulut adalah menghancurkan makanan sehingga ukurannya cukup lebih kecil untuk dapat ditelan ke dalam perut. Proses pencernaan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan. Bagian alat-alat pencernaan di mulut adalah gigi, lidah, dan kelenjar ludah atau air liur. Di dalam rongga mulut terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi. Kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran yang menjadi penghubung antara rongga mulut dan lambung. Kerongkongan memiliki dua bagian, yakni bagian faring dan esofagus. Kerongkongan memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Kerongkongan dapat melakukan peristaltik, yaitu gerakan meremas-meremas untuk mendorong makanan sedikit demi sedikit ke dalam lambung. Lambung. Fungsi lambung adalah sebagai berikut. Sebagai penghasil pepsinogen. Pepsinogen adalah bentuk yang belum aktif dari pepsin. Enzim pepsin ini berfungsi dalam mengubah molekul protein menjadi potongan-potongan protein atau pepton. Usus halus. Usus halus ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum, usus kosong, dan ileum, usus penyerapan. Sebagian besar proses pencernaan dan penyerapan nutrisi makanan terjadi di dalam usus halus. Pencernaan makanan terjadi duodenum dan jejunum, sedangkan ileum menjadi tempat penyerapan nutrisi makanan. Namun, pada usus halus hanya terjadi pencernaan kimiawi saja. Usus besar. Organ usus besar berfungsi untuk proses pembusukan sisa dari makanan yang tidak dapat untuk dicerna oleh lambung. Proses pembusukan di dalam usus besar dibantu oleh bakteri yang bernama Escherichia coli. Sisa makanan tersebut yang berupa air dan garam mineral akan diserap kembali oleh usus.
Setelah itu, sisa makanan yang tidak bisa diserap lagi atau sudah habis nutrisinya akan dikeluarkan dalam bentuk fases atau tinja. Selanjutnya, kita akan membahas iklan. Untuk membuat iklan yang baik dan menarik, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, sehingga iklan akan efektif dan memberikan manfaat terhadap produk yang ditawarkan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat sebuah iklan antara lain sebagai berikut. Kalimatnya singkat dan jelas. Contoh, pada headline atau kepala pesan iklan. Headline ini berfungsi untuk menarik perhatian awal pembaca. Headline yang menarik dapat menahan mata untuk berhenti sejenak melihat produk yang ditawarkan. Ciri-ciri headline antara lain sebagai berikut. Tulisan menonjol baik dari segi ukuran maupun warna. Bahasanya mudah dipahami dan menarik. Sajikan iklan dengan bahasa yang mudah dipahami, karena kemampuan masing-masing dalam memahami arti bahasa berbeda-beda. Selain itu, bahasa juga harus menarik, karena suatu iklan dengan bahasa yang baik akan lebih menarik. Tulisan dan gambarnya menarik. Penggunaan warna pada tulisan dan gambar harus diperhatikan. Contohnya, warna merah memberi kesan berani. Warna diyakini mempunyai dampak psikologis terhadap manusia. Dampak tersebut dapat dipandang dari berbagai macam aspek, baik panca indera, aspek budaya. Unsur-unsur iklan yang efektif mengandung hal-hal berikut ini. 1. Attention atau perhatian. Iklan yang baik harus dapat menarik perhatian masyarakat umum. 2. Interest atau minat. Setelah mendapat perhatian, maka harus ditingkatkan menjadi minat, sehingga timbul rasa ingin tahu secara rinci dalam diri konsumen. 3. Desire atau keinginan. Suatu cara untuk menggerakkan keinginan suatu konsumen. 4. Conviction atau rasa percaya. Untuk mendapatkan rasa percaya dalam diri konsumen, maka sebuah iklan harus ditunjang berbagai kegiatan, peragaan seperti pembuktian atau sebuah kata-kata. 5. Action atau tindakan. Tindakan merupakan tujuan akhir dari produsen untuk menarik konsumen agar membeli atau menggunakan produk dan jasanya. Coba amati iklan berikut. Iklan tersebut menjelaskan tentang gaya hidup sehat. Organ pencernaannya sehat juga didukung oleh gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat membuat kita menyadari pentingnya kesehatan dan menghindarkan kita dari kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan. Simpulkan isi yang tertera di dalam iklan tersebut berdasarkan 1. Kata kunci. Jadikan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup. 2. Gambar iklan. Gambar sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh iklan. 3. Target iklan. Iklan ditujukan bagi warga masyarakat. Iklan di atas cukup menarik dan tepat sasaran. Iklan tersebut sangat efektif untuk menghimbau masyarakat menerapkan pola hidup bersih. Apakah anak-anak sudah paham materi yang disampaikan?